Termodinamika. Nomor 619, 638, 751. Bentar. Hmm, 19. Enam 19 itu ada sistem siklus daya menerima Q pada 1500 Kelvin dan membuang ke cold reservoir pada 300 Kelvin. W-nya 10 ya. Dari 10 kilowatt W dan Q-in Anda bisa hitung efisiensi dari 1 minus TC per TH, Anda bisa hitung maksimum efisiensi. Ditanyakan minimum number of cycle per menit karena diketahui data Q-nya ya dalam per cycle ya. Q-nya itu 10 kilojoule per cycle, sehingga Anda perlu menghitung N cycle per menit supaya efisiensi termalnya itu maksimum dengan daya keluar 10 kilowatt. Itu Anda gunakan persamaan efisiensi maksimum 1 minus TC per TH. Kalau dalam kondisi maksimum artinya efisiensi W per Q-in besarnya sama dengan efisiensi maksimum itu, sehingga dari situ dua persamaan tadi yang disamakan karena kondisinya maksimum, Anda bisa mendapatkan N-nya begitu ya. Itu nomor 619. Coba kita lihat pekerjaannya. Alam Muhammad hadir? Muhammad Alam ya. Hadir, Pak. Hadir. Asumsinya steady state. Ya, boleh, tapi umumnya ada tambah lagi tuh delta energi kinetik. Boleh ditambah begitu, delta energi potensial diabaikan gitu ya. Siklus daya. N-nya lebih dari di minimumnya itu 75 ya. Lebih dari sama dengan. Oke. Ya. Nomor 3. 619.
Sudah, untuk alam kita geser ke Bahtiar. Hadir Bahtiar? Hadir, Pak. Hadir. Coba saya cek nomor terakhir, nomor 3 ya. Nomor 3 itu 751. Bentar, saya lihat dulu. 751. Ada turbin uap menghasilkan daya kerja persatuan waktu. Ada tingkat keadaan 1 yang diketahui, P1 100 pound force per inch kuadrat, D1 500 derajat Fahrenheit, M-nya 30.000 pound per hour, kemudian P2 sama dengan 2 pound force, jadi ekspansi ya, ekspansi. Kemudian yang ditanyakan nilai dayanya ya, antara 3080 atau 3800 ya. Itu Anda bisa gunakan persamaan keseimbangan entropi pada volume atur, adiabatik, G-nya dicoret, steady state, ds dt-nya dicoret, lalu yang terbaik reversible, yang ideal. Sigma dot-nya dicoret sehingga S2 sama dengan S1. Itu kondisi isentropik. Itu yang maksimum dari S2. S2S yang sama dengan S1 itu Anda dapatkan H2S. Lalu dari M dot H1 minus H2S Anda dapatkan W dot yang maksimum. Maksimumnya adalah berapa, lalu dibandingkan dengan dua data tersebut antara 3080 dan 3800. Tentu daya aktualnya tidak boleh melebihi daya maksimum. Itu ya. Coba kita lihat pekerjaannya Bahtiar. Gambar, data, asumsi, oke. Kemudian persamaan keseimbangan energi, W dot sama dengan M dot dalam kurung kali dalam kurung H1 minus H2, oke. Lalu menggunakan persamaan keseimbangan entropi untuk kondisi yang reversible ya. S1 sama dengan S2S ya. Dapat Bahtiar W maksimumnya 3.379. Kemudian dibandingkan dengan dua data tersebut, maka yang masuk akal yang 3080. Ya. 3.800 jelas tidak mungkin karena maksimum turbin itu hanya 3.000. Hitungannya Bahtiar 3.379,214 horsepower. Jadi yang betul yang 3080 artinya prosesnya irreversible, terdapat irreversibilitas sehingga daya aktual lebih rendah dari daya maksimum. Tapi tidak mungkin daya aktual melebihi daya maksimum. Ya, oke. Nomor 7. 51. Baik, geser ke Muhammad
Iman Muhammad Arif nih. Di sini. Hadir, Pak. Hadir ya. Saya cek 3 soal ada nggak semuanya? Ada. Saya cek yang tengah ya. Nomor 638. 638. Bentar, saya cek dulu nomor 638 itu. Ada refrigerasi dan heat pump ya. Dua-duanya siklus reversible antara TH dan TC. Diminta membuat kurva ya, COP atau beta dan gamma atau performance factor terhadap temperatur dengan peningkatan TC. Ya. Oke. Kita lihat pekerjaannya Muhammad Imam Arif. Dua siklus, oke, udah digambar dua-duanya. TH ketahui TC dalam rentang A dan B ya. Yang A siklus refrigerasi, yang B siklus heat pump. TC-nya sama-sama dalam rentang. Asumsi sistem tertutup. Ini kalau untuk keseluruhan siklus ya, Arif ya, asumsi ini. Kalau untuk komponen, nanti untuk komponen itu volume atur. Jadi kalau kita menganalisis per komponen itu nanti sistemnya volume atur. Tapi ini Anda menganalisis semuanya kan, satu siklus. Iya, Pak. Ya, closed system. Kemudian penyelesaian yang A, siklus refrigerasi, Betamax sama dengan TC per TH minus TC. Dengan TH 298 dan TC dalam rentang, nilai Betamax dibuat dalam kurva. Ya. Jadi akan meningkat dan tajam ya pada sekitar 295 Kelvin ya. Nah, ini yang kita diskusikan pada pekan yang lalu untuk mesin refrigerasi itu. Kalau temperatur sisi dinginnya naik, maka performance-nya naik. Tapi kalau terlalu tinggi ya nggak jadi siklus refrigerasi, bukan? Kalau terlalu tinggi, gitu. Kalau misalkan temperatur lingkungan 25 aja, itu kan berarti TH-nya 298, ya. 298 artinya, ya kalau dekat dengan TH ya, kegunaan mesin refrigerasinya jadi tidak terlalu bermanfaat. Jadi adanya sistem refrigerasi untuk mendinginkan sesuatu. Tapi di sini idenya adalah dengan menaikkan TC, kinerjanya akan naik. Oleh karena itu ada beberapa upaya untuk seperti yang dilakukan mahasiswa saya, membuat bahan berubah fasa untuk pendingin ikan ya. Yang saya ceritakan waktu itu, temperatur bekunya bukan di 0 bahannya itu. Dicari komposisi yang bekunya di sekitar 4 atau 5 derajat membeku. Sehingga agak meningkatkan sisi TC. Setting TC pada mesin refrinya bisa dinaikkan. Yang tadinya kalau untuk menghasilkan es balok, TC-nya mungkin harus minus 15 begitu. Nah, dengan bahan yang baru ini, TC-nya bisa dinaikkan dikit jadi minus 10.
Jadi kenaikan TC itu akan berkontribusi pada peningkatan COP, baik pada siklus refrigerasi maupun pada siklus kalau heat pump TH-nya ya. Karena yang diambil sisi TH-nya. Jadi untuk heat pump persamaannya gamma max sama dengan TH per TH minus TC, kemudian divariasikan untuk gamma max divariasikan TC-nya ya. Memang di soal diminta divariasikan TC-nya juga ya. Untuk heat pump ya. Polanya ya serupa. Akan naik. Sini akan tajamnya sekitar 525 ya. Hasil pekerjaannya Arif. Iya Pak. Hanya buat diagram aja ya dan menjelaskan hubungannya soalnya. Ya oke. 6, 38. Fahrul Fuadi hadir? Hadir, Pak. Saya cek nomor 619 pekerjaan Anda. Gambar oke, asumsi. Ya, oke. Ya ini PR-nya gampang-gampang ya. Tapi kalau ujian, saya biasanya tidak mengambil soal dari buku, tapi mirip. Tapi ada kemiripan. Kadang juga ada soal dari buku yang diambil dengan mengubah angka. Kadang saya bikin sendiri. Tapi tentu tidak lepas dari materinya ya. Pak Andri Hadi Purnama hadir, Pak Andri? Ya Pak, hadir. Baik Pak Andri, saya cek nomor 751. Turbin uap, oke, digambar, asumsi, oke, volume atur, adiabatik, delta IP, delta IK sama dengan 0. Persamaan keseimbangan energi. Nah, belum selesai Pak Andri ya? Iya Pak, baru H2 Pak. Oh, ya, ya. Baru sampai ke H2. Sebentar lagi oke, H1 dan H2. H1 12,9, H2 956. Macet Pak, sampai situ macet. Macet atau sibuk? Waktunya kurang, Pak Andri? Iya macet dan memang injury time kemarin, jadi kebetulan memang seharian ya di luar. Dan waktunya kurang juga ya. Gue juga baru bisa, ya baru hari Minggu jadi di luar kota. Ada Ya. kerjaan. Tapi idenya udah menangkap Pak Andri. Satu-duanya sih ya karena ini Pak ya. Oke. Tapi ide solusinya udah nangkap sekarang bahwa itu dicari Ya. Persamaan keseimbangan entropi, sigma dotnya reversible dicoret sama dengan 0, sehingga karena diabatik, jadi akhirnya S1 sama dengan S2S gitu. Ya, ke S Pak ya ininya ya. S2S, sehingga cari H2S dari S2S itu, ya sama dengan S1. Sehingga dapat kerja maksimum, kemudian dibandingkan antara dua nilai itu, yang lebih rendah dari maksimum, betul, yang lebih tinggi tidak mungkin gitu. Ya. Saya berikan nilai sebagian Pak Andri. Ya. Siap Pak. Baik. Yang penting udah paham sekarang.
Lanjut ke Fauzani Herman. Hadirkah Fauzani Herman? Hadir, Pak. Ya. 638. Beta dan gamma maksimum persamaannya ada, lalu diminta untuk memplot nilai ini. Tujuannya supaya Anda paham bahwa COP refrigerasi dan performance dari heat pump itu dipengaruhi oleh TC ya. Supaya Anda punya gambaran itu. Jadi semakin tinggi setting TC ya semakin tinggi COP dan PF atau beta dan gamma kinerja dari mesin refri dan heat pump ya makin tinggi. Jadi supaya Anda punya sense seperti itu. Oke. Victoriano hadir? Hadir, Pak. Ya. Ini saya random ya, jadi tadi pas Pak Andri saya cek yang kebetulan saya pilih nomor terakhir. Random, jadi tidak. Baik, 751 untuk Victoriano. Turbin uap sudah digambar, diagram TS-nya juga digambar, ada 1212S. Kemudian menggunakan persamaan keseimbangan energi untuk mencari daya dan persamaan keseimbangan entropi untuk menunjukkan bahwa pada kondisi reversible S2 sama dengan S1. Dari situ dapat H1, H2S, lalu dapat daya maksimum 3380. Ya, tadi Bahtiar 3379 tadi ya beda dikit. Jadi yang mungkin 3080, oke, ya betul. Return. Kowim, hadir nggak Kowim? Hadir, Pak. Ya. Pak saya cek nomor 19. Sistem digambar, asumsi, kemudian cari jumlah siklus ya dari persamaan efisiensi maksimum ya. Oke. Good. Terima kasih, Pak. Ya. Terus Arif Sianturi, hadirkah Arif? Hadir, Pak Yuli. Ya. Saya cek nomor yang tengah ya. Refri, heat pump, lalu dari persamaan buat untuk COP fungsi TC. For actual refri system, coefficient less than beta max. Beta max decrease, TC decrease accordingly. When, oke. Untuk heat pump, TC naik, COP atau gamma juga naik. Biasanya istilahnya PF kadang ya untuk membedakan dengan refri. Kalau refri COP, kalau heat pump PF, tapi kadang-kadang ada yang menyamakan juga ya. Jadi ya, kalau di buku Anda dibedakan dengan beta dan gamma. Virtual heat pump, oke. 38, oke, dapat 100. Return. Tia, hadir Tia? Hadir, Pak. Ya, saya cek nomor 751 ya. 3 soal ada. 751 turbin uap, sudah diberi batas sistem. Ada diagram TS, 12, 12S. Asumsi, ya, volumatur steady state. Adiabatik, delta EK, delta EP sama dengan 0.
persamaan keseimbangan entropi. H2S. Di titik persamaan keseimbangan entropi sampai kepada persamaan S2 minus S1 sama dengan sigma dot CV per M dot. Di titik itu seharusnya lalu dia mencoret sigma dotnya dia untuk kondisi maksimum, kerja maksimum. Itu reversible. Sehingga dapat S2 sama dengan S1 gitu. Di sini karena tidak dicoret, lalu menjadi justru di bawah dia menghitung tuh ya sigma dot CV per M dot sama dengan S2 minus S1. S2-nya ada angkanya, S1-nya ada angkanya. Oh itu kalau maksudnya kalau untuk kondisi tertentu ya, coba. Di tabel H1, S1 dapat. Lalu X2S. H2S dihitung basisnya kualitas. Kualitasnya 0,87. 0,87 didapat dari S2S yang sama dengan S1 ya, 1,7805. Dapat kualitas di 2S. Dari kualitas 2S dapat H2S. Ya kadang-kadang ini masalah 0,87 ini pembulatan, itu kadang berdampak pada nilai sifat-sifat yang lain, manakala dicari dari situ, kadang begitu. H2S dapat, lalu hitung W.CV 3487 ya. Karena mungkin ini muter dari kualitas tadi, sementara di kualitas ada pembulatan. Biasanya berdampak pada nilai sifat selanjutnya. W.CV-nya dapat 3487 HP untuk yang menggunakan H2S ya. Itu kemudian kalau Victor ini tadi kan 3380, kalau Bahtiar 3379 tadi ya. Ini dia 3487 horsepower, jadi bedanya agak jauh ya. Kemudian dia menghitung lagi persamaan energi untuk volume atur, mencari W dot dari H1 minus H2. H2 dicari dari H1 minus W dot per M dot. Sementara W dot-nya didapat dari dites kalau W dot-nya 3800 HP. H2 dapat 956. Lalu kualitasnya 0,844. Lebih tinggi dari kualitas, lebih rendah malah. X2S-nya 0,87. X2-nya 0,844. Ini kan berarti ke kiri nih. Padahal proses yang lebih kiri dari proses reversible itu tidak mungkin dalam diagram TS ya. Yang maksimum itu vertikal garisnya. H1, H2S. S1, S2S itu kan vertikal. Nah ini kualitasnya lebih kiri yang dua. Ini tidak mungkin. Jadi kenapa dapat angka itu? H1-nya betul, W-nya pakai angka 3800, berarti tidak mungkin. Nah, jadi di titik itu sudah harus bisa mengambil kesimpulan Suryatya. Begitu dapat X2 0,844, padahal X2S-nya 0,87, nah sudah dapat kesimpulan, berarti daya 3800 horsepower itu tidak mungkin terjadi gitu. Selesai di situ seharusnya. Nah, ini dia melanjutkan. Iya, S2, Pak. SF plus X, SFG.
Dari S2, dari SF, dan X-nya sepakai 0,844. Jadi dia teruskan itu. X2 cari S2. Lalu hitung sigma dot per M dot. Dapat angka negatif. Nah, karena negatif, nah mestinya W3800 tidak mungkin, tapi yang ditulis keliru nulis kayaknya dia itu. Kesimpulannya W3080 tidak bisa. Iya, Pak. Atau Jadi gimana maksudnya dia? harusnya Salah nulis 3.800 itu. apa iya, Harusnya 3.800 ya? Iya. Oh, oke. Iya. Jadi harusnya di ketemu kualitas itu sudah selesai itu. Harusnya. Karena X2-nya lebih kiri dari X2S. Artinya kalau digambarkan akan ada garis ke kiri, lebih kiri dari 12S, itu tidak mungkin. Jadi harusnya begitu ketemu X2 lebih kecil dari X2S, sudah disimpulkan berarti daya sebesar 3.800 HP tidak mungkin terjadi. Ini diteruskan boleh juga sih, hanya lalu kesimpulannya jadi salah 3080. Kemudian juga W dot maksimumnya terlalu besar ya dia ya. Tadi kan Bahtiar 3.379. Victoria ini 3.800. Anda 3.487. Saya sih menduga Iya. dari kualitas. Mungkin. Dari Saya nggak tahu. kualitasnya mungkin jauh beda sih, Pak. Iya. Iya, dari kualitasnya. Ya, oke. Tetap diberi nilai ya. Kasih, Pak. Sekarang Iya, sudah makasih. paham nggak kira-kira? Terus bagaimana Iya, sudah Pak. paham kah? Sudah ya? Oke. Sudah nangkep. Kasih poin. Caranya betul, hanya entah itu ada kesalahan di kualitas nampaknya, lalu yang di bawah itu salah menyimpulkan. Ya, caranya oke. Meskipun juga agak terlalu panjang ya. Tadi saya sampaikan ketemu X-nya di kiri udah cukup untuk meng-cut perhitungannya, udah selesai. Baik. Oke, baik, Pak. Terima kasih. Ya. Ini gunanya kita membahas PR ya, supaya masing-masing paham apa yang sudah dipahami dan apa yang belum dipahami. Ari Wenas hadir, Ari Wenas. Hadir, Pak. Ya, saya cek nomor 619. Anda saya cek dulu 3 soal dikerjakan nggak? Kerjakan semuanya, oke. 619. Asumsi, steady state. Ya, kuncinya hanya di itu aja. Efisiensi aktual dan efisiensi maksimum. Ya, kalau yang ditanyakan jumlah siklus minimum pada pengali QH atau Qin, ya berarti Anda samakan keduanya, dapat N, nah N itu N yang minimum gitu. Karena itu akan menghasilkan Q yang paling kecil untuk W yang tetap. Jadi di sini W-nya ditetapkan 10 kilowatt ditetapkan. Semakin tinggi efisiensinya berarti Q-nya yang mengecil. Sekecil apa? Ya ini N-nya minimum 75. Gitu, ya. Nah, sudah. Ari Winas Anda dari Papua bukan? Kalau dari namanya? Bukan, Pak. Bukan. Itu gabungan sama orang tua. Oh, tapi nggak ada keturunan Papua? Bukan, Pak. Tapi UNS Oh. itu di Manado kalau nggak salah, Pak. Oh gitu? Ya, ada Oh, Manado ya? Oke. Ya, itu Papua lagi memanas ya situasinya.
Mudah-mudahan segera mereda. Kasihan warga sipil dan tentara juga ya jadi korban. Baik. Yasmin Cihan hadir, Cihan? Hadir, Pak. Ya. Saya lihat yang nomor 751. Tapi 3 soal kan dikerjakan semua kan? Oke. 751 turbin uap diketahui data-datanya ya, lalu kilogram TS ada, dapat kesimpulan S1 sama dengan S2S, X2S nya 0,88 nih Cihan, tadi Tia 0,87 dia. Iya, Pak. Ini dapat 3366,95 ya. Kalau Victor ini 3380, Bahtia 3379. Jadi memang di kualitas ini sensitif ini, ya. Makanya kadang mungkin kualitas ini baiknya enggak digitnya ditambah 3 atau 4 gitu. Dari pengalaman saya kalau hanya di 2 digit itu akan cukup jauh gesernya karena dia menjadi pengalih dari entalpi biasanya, sedangkan entalpi itu umumnya ribuan ya, 4 digit. Jadi kalau saran saya untuk kualitas gunakan sampai 4 digit di belakang koma, gitu. Karena akan berdampak pada ketelitian nilai dari delta entalpi. Ini kan selisihnya agak jauh nih, 3366 dengan 3380 ya. Yang Victorian tadi. Jadi memang di X ini kualitas saran saya gunakan sampai 4 digit untuk perhitungan. Baik. Karena itu berdampak pada entalpi. Oke. Ya. Oke, kesimpulannya 3.800 tidak dapat dicapai. Ya, betul. Terima kasih, Pak. Ya. Sudah semua, alhamdulillah. Ya. Sudah dibahas semuanya. Di masing-masing sudah paham apa yang sudah diketahui dan apa yang masih harus dipelajari. Kita sekarang lanjutkan. Bisa tanya Pak Yuli? Oh, silakan. Maka Pak Andri ya? Boleh tanya untuk yang nomor 38 tuh implikasi praktis tuh apa Pak itu Pak ininya Pak? Kalau pengurangan TC itu kalau di COP dan CP. Iya. Kan pertanyaannya implikasi praktis ya. Oke. Implikasi praktis kalau yang paling praktis kalau Pak Andri punya kulkas, lalu setting temperatur di dalam kulkas di setting yang paling rendah itu efisien COP-nya akan turun dia. Tapi kalau dinaikkan itu COP-nya akan naik. Itu yang aplikasi paling praktisnya itu. Setting TC pada mesin refrigerasi. Yang tadi saya sampaikan, yang kami ada riset, ini sedang sudah pernah dipublikasikan, ini mau dipublish juga nih sama mahasiswa tentang hal itu. Jadi untuk ada mahasiswa Hari namanya Hari, dia kerja di MIDC di situ itu. Mencari bahan berubah fasa yang membeku pada 5 derajat. Kenapa 5 derajat? Ya supaya COP-nya lebih baik gitu. Untuk membekukan ikan dan dibuktikan, tapi dia fokus ke arah kondisi ikannya dengan bahan berubah fasa yang baru 5 derajat ternyata sama baiknya atau bahkan lebih baik dibandingkan menggunakan es balok gitu ya. Sementara kalau kita membuat es balok, TC pada mesin pendinginnya harus kita setting rendah. Kalau menggunakan bahan yang baru ini, setting TC-nya bisa kita naikkan supaya COP-nya lebih baik gitu. Jadi implikasi praktisnya itu pengaturan pada TC Pak Andri. Jadi kalau pada mesin refrigerasi kan
TC-nya itu bisa di-set, dia mau bekerja di mana. Nanti itu akan mempengaruhi buka tutup pada area ekspansi sebetulnya, expandernya. Katup ekspansinya itu kan buka tutupnya juga dipengaruhi dengan beban. Jadi seperti itu Pak Andri, implikasi praktisnya setting TC pada sistem refrigerasi. Itu kalau disetting terlalu rendah, COP-nya akan turun. Gitu. Baik, saya lanjutkan ya materinya. Oh, sudah direkam ya. Oh, poinnya ini sudah terlihat, mudah-mudahan. Bab hukum kedua termo, bab 5 berarti sudah ya. Ya. Baik, ini PR-PR yang tadi dikerjakan seputar ini kinerja siklus termodinamika pada kondisi yang maksimum. Jadi tidak lagi kita mendekati 1, tapi sudah di bawahnya lagi. Untuk siklus daya itu 1 minus TC per TH. Jadi tidak bicara tentang 1 lagi, lebih jauh lagi di bawah ya. 1 dikurangi TC per TH. Beta TC per TH minus TC dan gamma TH per TH minus TC. Baik, kita sudah mengerjakan PR untuk itu. Kita sekarang lanjut ke entropi. Entropi ini sifat yang muncul dari hukum kedua termodinamika. Dari hukum pertama termodinamika tidak muncul sifat entropi ini. Ada keserupaan ya. Salah satu konsekuensi pernyataan Kelvin Planck itu W cycle kurang dari sama dengan 0. Salah satu konsekuensi. Manakala siklus termodinamika berhubungan, berinteraksi hanya dengan satu reservoir termal. Maka kesimpulannya W cycle kurang dari sama dengan 0. Padahal untuk semua siklus W cycle sama dengan Q cycle, sehingga Q cycle juga kurang dari sama dengan 0. Dan itu serupa dengan hasilnya pernyataan Clausius, sudah kita bahas, itu juga berimplikasi pada Q cycle kurang dari sama dengan 0. Artinya ada keserupaan implikasi pada keduanya, menunjukkan dua-duanya itu hukum kedua termodinamika meskipun dinyatakan dengan redaksional yang sama sekali berbeda. Baik, jadi ini dari Clausius, Q cycle kurang dari sama dengan 0. Ya. Kemudian karena bukan sifat, maka tidak menggunakan diferensial tapi delta Q begini. Kalau dibagi dengan temperatur mutlak, Kelvin atau Rankine yang selalu positif, maka ketidaksamaannya tidak berubah karena positif T-nya, jadi tetap kurang dari sama dengan 0. Ya, kalau kita bagi dengan temperatur mutlak. Kemudian kurang dari sama dengan 0-nya itu diganti dengan minus sigma. Minus sigma. Ya. Dengan sigma itu disebut sebagai strength of irreversibility. Jadi ini strength of irreversibility. Irreversibility. Karena kalau dia sama dengan 0, maka kalau dia sama dengan 0, Q cycle per T sama dengan 0 ya.
Karena T-nya selalu positif, artinya key cycle-nya sama dengan 0. Kalau kita kembali ke pernyataan Kelvin Planck, W cycle-nya juga sama dengan 0 untuk salah satu konsekuensinya, ya. Dan W cycle sama dengan 0 pada salah satu konsekuensi pernyataan Kelvin Planck itu menunjukkan proses yang reversible. Ya. Nah, yang ini nih. Kalau W cycle sama dengan 0, ini prosesnya ideal. Ideal itu ya reversible. Jadi, sigmanya itu manakala dia 0, artinya prosesnya reversible. Kalau dia tidak 0, ada irreversibilitas. Makin tinggi irreversibilitasnya. Maka dia disebut sebagai kekuatan irreversibilitas. Dari persamaan ini terlihat bahwa sigma itu nilainya hanya boleh 2 jenis, hanya boleh positif atau 0. Kalau positif artinya prosesnya reversible. Kalau 0 reversible ya, kalau positif irreversible, kalau 0 reversible. Begitu. Oke. Kemudian ini kita punya satu siklus dengan 2 proses. Ada yang berangkat lewat A, pulang lewat C, ada yang berangkat lewat B, pulang lewat C. Siklus ini 1 2 1 2 begitu ya. Maka kita gunakan integrasi siklus pada delta Q per T ini. Lalu kita nyatakan misalkan prosesnya semuanya reversible. Jadi A, B, C itu reversible. Kalau reversible, maka persamaan kita menjadi integral siklus delta Q per T itu tersusun atas 2 proses. Jadi 1, 2 delta Q per T lewat A plus 21 delta Q per T lewat C sama dengan 0 karena reversible. Ya. Yang kedua, integral siklus ini jalurnya berbeda, ini lewat B, berangkatnya lewat B. Jadi 1 2 delta Q per T lewat B plus 21 delta Q per T pulangnya sama, cuma ada C aja kan di situ, sama dengan 0. Kesimpulan dari 2 persamaan ini ya jelas bahwa lewat A itu sama dengan lewat B. Jadi ada suatu proses mau menggunakan jalur A maupun menggunakan jalur B, maka parameter integral delta Q per T sama. Sehingga kita ingat dengan definisi sifat. Sifat termodinamika adalah besaran makroskopik suatu sistem yang bisa diketahui nilainya pada suatu saat tanpa harus mengetahui detail proses dari sistem tersebut. Misalkan waktu itu kita contohkan
volume mau diukur ya, diukur saat itu dapat volume. Tidak harus mengetahui apa yang terjadi pada sistem itu sebelumnya, apakah dipanaskan, ekspansi, kompresi. Ingin tahu volume, ya ukurannya berapa, selesai. Demikian pula temperatur, tekanan, massa, entalpi, energi dalam, bisa diketahui suatu saat tanpa harus mengetahui sejarah sistem itu. Maka kita mengatakan tidak tergantung kepada prosesnya. Ini serupa. Lewat A, lewat B sama hasilnya. Artinya ini ada suatu parameter yang juga tidak tergantung kepada proses. Hanya tergantung kepada ujung-ujung saja. 1 dan 2. Nilainya sama, tidak tergantung lewat mana. Beda dengan kerja dan perpindahan panas. Nah, itu kan ada Q-nya, Pak. Iya kan per T ini. Integral delta Q per T. Jadi bukan Q sendirian. Ini sifat termodinamika. Karena tidak tergantung kepada prosesnya. Nah, maka kita punya persamaan yang di atas ini. Lalu didefinisikan, kalau gitu, integral delta Q per T itu pada proses yang reversible adalah S2 minus S1. Dengan S adalah sifat entropi. Itu asal-usul munculnya entropi. Begitu. Bagaimana kalau prosesnya tidak reversible? Proses biasa yang aktual, ya tinggal ditambahkan kekuatan irreversibilitas. Jadi kalau prosesnya tidak reversible, S2 minus 1 sama dengan integral 1, 2 delta Q per T. Nah, di sini ada B. B ini menunjukkan temperaturnya pada temperatur batas sistem. Kenapa kok yang di atas tidak harus ditulis? Pada proses reversible, di dalam sistem itu tidak terjadi irreversibilitas. Salah satu irreversibilitas adalah heat transfer. Heat transfer pemicunya delta T. Bisa terjadi perbedaan temperatur di dalam sistem dengan di dinding sistem. Maka terjadi heat transfer. Itu irreversibilitas. Maka untuk kondisi yang irreversible, ada B di sini. Artinya T-nya pada boundary dan heat transfernya terjadi pada boundary itu. Gitu. Kalau pada proses yang reversible di atas, tidak harus ditulis B, karena T-nya seragam. Tidak ada heat transfer yang merupakan irreversibilitas. Nah, jadi kalau pada proses yang irreversible, T-nya ditulis pada B, karena bisa jadi berbeda dengan temperatur di dalam sistem yang memicu heat transfer yang menyebabkan irreversibilitas. Plus sigma. Nah, gitu. Ini untuk proses yang ada irreversibilitasnya. Ini disebut sebagai persamaan keseimbangan entropi untuk massa atur. Tidak boleh disebut sebagai persamaan kelestarian entropi, karena entropi itu tidak lestari, tidak conserve dia. Setelah terjadi proses aktual, terjadi penambahan entropi. Sebelum terjadi proses aktual, tidak ada produksi entropinya. Tapi setelah proses, ada sigma. Sigma adalah produksi entropi. Kekuatan irreversibilitas. Maka persamaannya hanya boleh disebut sebagai persamaan keseimbangan entropi, bukan persamaan kelestarian entropi. Silahkan kalau ada pertanyaannya, tidak usah menunggu dipersilahkan, langsung saja menyahut gitu kalau ada. Jadi kalau untuk proses reversible ya tidak ada sigmanya ya, sehingga misalkan sebagai contoh ini Q adalah luas di bawah kurva TS ya, seperti halnya
kerja juga luas di bawah kurva PV gitu. Kalau yang irreversible ya nggak bisa, karena ada plus sigmanya lagi. Tapi kalau untuk reversible bisa diilustrasikan seperti ini, luas di bawah kurva TS. Ini diagram TS itu gunungnya agak simetri ya, berbeda dengan gunungnya TVPV yang tidak simetri. Curam di kiri, landai di kanan kalau TVPV itu. Kalau TS ini agak simetri. Notasinya serupa, ada saturated liquid, saturated vapor, ada critical point. Di dalam kubah garisnya datar untuk tekanan, temperatur, karena terjadi perubahan fase. Energinya digunakan untuk mengubah fase, bukan menaikkan temperatur. Ada superheated vapor sebelah kanan, ya, sebelah kiri ada compressed liquid atau subcool, di tengah-tengah ya, interpolasi, menggunakan kualitas, menggunakan volume, spesifik, menggunakan HU, dan seterusnya. Menggunakan S tentu saja. Ya. Ini sudah kita bahas. Jadi kalau delta S itu negatif juga boleh, nggak masalah. Karena delta S kan bukan semata-mata sigma. Kalau sigma itu yang hanya boleh positif atau nol. Sigma ya. Nih. Ini hanya boleh positif atau nol. Itu sigma. Kalau delta S ya boleh tiga-tiganya, bisa tiga-tiganya. Karena Q-nya itu bisa masuk, bisa keluar. Kalau integral delta Q per T-nya Q-nya keluar kan negatif. Dan lebih besar dari sigma, akhirnya delta S terbawa negatif. Ya, terbawa negatif. Gitu. Coba, komponen apa yang delta S-nya negatif? Komponen apa dalam engineering yang delta S-nya negatif? Pak Andri, ada jawaban? Belum tahu, Pak. Belum tahu ya. Kalau pompa kira-kira delta S-nya bagaimana Pak Andri kalau pompa? Delta S-nya diberi energi ya, positif. Positif ya. Ada irreversibilitas soalnya ya. Ya. Delta S-nya positif, makanya di diagram TS itu, kalau kita menggambar proses pompa, idealnya vertikal, tapi aktualnya garisnya ke kanan itu. Ya betul. Baik, coba Negatif ya. turbin, Pak ya. Turbin. Turbin sama Pak Andri, delta S-nya positif tuh. Tapi ya. Ke kanan juga dia. Baik. Kowim coba. Apa komponen di engineering yang delta S-nya negatif, Kowim? Berarti yang nilai Q-nya negatif, Pak ya? Ya, Q-nya negatif dan besar ya, sehingga bisa mengatasi sigmanya. Bisa mengatasi sigmanya. Apa itu contohnya? Mungkin yang refrigerasi gitu, Pak? Bukan, Pak? Bisa refrigerasi, bisa Rankine cycle, juga bisa siklus daya. Di komponen apa tuh? Apa ya, Pak ya? Oke, belum ada ide. Iya, Wah, ya. Bahtiar mana Bahtiar? Hadir, Pak. Ya, Kayaknya komponen mungkin apa? kondenser, Pak. Ya, kondenser, betul. Di kondenser delta S-nya negatif.
Q-nya kan keluar banyak itu kondenser itu. Q-nya keluar besar. Jadi dari persamaan kondenser kan volume atur, persamaan balance entropinya di SDT, kalau steady sama dengan 0 ya. 0 sama dengan Q dot per T itu. Lalu ada plus M dot entropi masuk kurang entropi keluar plus sigma dot. Itu persamaannya. Nah, Q dotnya keluar dalam jumlah besar itu. Ya. Sehingga negatif. Sehingga jauh lebih besar daripada sigma dotnya. S2 kurang S1 jadi negatif. Di kondenser itu kan arahnya kan ke kiri. Jadi S2 lebih kecil dari S1. Kalau dari diagram begitu. Kalau dari fenomena fisik tadi, Q keluar dalam jumlah besar. Itu contoh komponen dalam engineering yang delta S-nya negatif. Jadi delta S itu bisa negatif, positif bisa, 0 bisa. Tapi kalau sigma nggak boleh. Sigma hanya boleh paling kecilnya 0, itu reversible. Negatif nggak mungkin. Kalau negatif berarti arah prosesnya salah. Harus dibalik arah prosesnya. Itu fungsi dari hukum kedua termodinamika antara lain untuk menentukan arah proses yang mungkin terjadi. Ya betul pasti arah kondensor contohnya. Ya. Baik. Saya lanjutkan. Ini untuk lebih banyak digunakan untuk gas ideal dan incompressible substance. Ini persamaan yang ini ya. Menggunakan persamaan TdS. Kadang disebut sebagai persamaan Gibbs. Kadang disebut persamaan TdS karena depannya TdS. Jadi ini sebetulnya persamaan perubahan entropi ya. Jadi ini dari persamaan keseimbangan energi untuk massa atur. Coba Anda perhatikan itu. Anda mungkin masih ingat dengan bentuk delta U persatuan massa ya. Q dot minus atau nggak harus pakai dot ya, Q minus ini kan gini ya, karena O-nya non kapital ini kan berarti persatuan massa per massa gitu ya. Kilojoule per kilogram gitu. Kalau U-nya kapital ya ini ya. Nah, Anda lihat tuh. Jadi persamaan TdS itu ada 2, 1 dan 2. Itu dari persamaan delta U sama dengan Q minus V sebetulnya ya. Dalam bentuk diferensial tuh. Jadi DU sama dengan delta Q minus delta V. Delta Q-nya kalau untuk yang reversible diganti dengan TdS, ya kan? Jadi persamaan ds sama dengan integral delta Q per T. Lalu delta V diganti dengan PDV. Ya. Yang kedua itu persamaan TdS kedua, entalpi digunakan. Entalpi sama dengan U plus PV. DH sama dengan DU plus PDV plus VDP. Sehingga DU kalau diganti DH, ada kelebihan tuh VDP, maka dikurangi VDP. Karena DH itu sama dengan DU plus PDV plus VDP. Nah, kita punya 2 persamaan TdS. TdS yang dengan DU dan TdS yang dengan DH. Dua-duanya bisa digunakan untuk menghitung delta S. Dua persamaan ini menunjukkan asumsi CV dan CP
tidak konstan ya. Tidak konstan. Di sini kan tertulis C fungsi T ya. CP fungsi T juga. Kemudian yang Erlon V2 per V1 atau Erlon P2 per P1 ini muncul dari PDV atau VDP, ini dibagi dengan T, P-nya diganti dengan persamaan gas ideal. V-nya diganti dengan persamaan gas ideal. Jadilah Erlon V2 per V1 atau minus Erlon P2 per P1. Jadi PV-nya diganti dengan persamaan gas ideal, T-nya taruh sebelah kanan, dapat persamaan ini. Persamaan yang ini keempat ini, 1, 2, 3, 4, ini yang keempat. Ini menjadi basis perhitungan entropi di tabel termodinamika untuk udara sebagai gas ideal. Itu tabel 9 ya kalau nggak salah di Anda. Coba saya buka ya. Tabel. Tabel 9 udara itu. 8, 9 ya. Bisa tunjukkan ya tabelnya. Ini tabelnya, udara sebagai gas ideal. Fungsi T saja kan, karena U itu fungsi T untuk gas ideal. U hanya fungsi T. H sama dengan U plus PV, PV-nya diganti dengan RT karena gas ideal. Maka H sama dengan U plus RT. U-nya fungsi T, RT jelas fungsi T. Jadi H fungsi T juga. Tidak ada peran P di sini. Hanya T saja. HU. Untuk entropi, yang dihitung ini adalah ini integral CP fungsi T dt per T. Ini menjadi S reference ya. Jadi ini adalah S ini itu integral. Saya kembalikan ke slide yang tadi. Ya. Ini S lingkaran ini itu adalah integral dari 0 sampai T. CP fungsi T per T dt. Ya, sehingga persamaan ini itu adalah S0 T2 minus S0 T1 minus R ln P2 per P1. Itu adalah S2 minus S1. Ini untuk gas ya. Gas ideal. Yang paling bawah itu untuk zat incompressible. C ln T2 per T1. Pada incompressible CP sama dengan CV sama dengan C. Kemudian ini untuk volume atur, tadi sudah saya singgung, DSDT kalau steady 0 ya, kalau nggak steady nggak 0. I dot per T, lalu M dot entropi yang masuk, dikurangi sejumlah M dot kali entropi yang keluar,
ditambah dengan sigma dot laju produksi entropi. Ini di PR 751 12 itu reversible, isentropik. 12 kan isentropik, S-nya sama, isentropik. Isentropik itu sering disebut sebagai proses yang adiabatik reversible. Anda lihat di persamaan ini. Kalau adiabatik, Q-nya dicoret. Reversible, sigma dotnya dicoret. Jadi S1 sama dengan S2 untuk steady state ya. Kalau kita gunakan persamaan keseimbangan entropi untuk massa atur, ini serupa. Adiabatik, Q-nya dicoret, reversible, sigmanya dicoret, dapat S2 sama dengan S1. Itu proses yang adiabatik reversible. Sehingga kalau kita kembali ke diagram ini, 1, 2, 3 ini proses yang adiabatik reversible atau isentropik. Gitu. Yang aktualnya bagaimana? Aktualnya kalau mau digambar di sebelah kanannya itu. Saya pakai tinta merah ya. Dengan garis putus-putus. Kenapa kok pakai garis putus-putus? Apakah tintanya habis? Ya, bukan. Ya karena filosofinya, kalau garisnya solid, itu kita bisa mengambil perwakilan yang jelas dari suatu sistem. Tekanannya kah, temperaturnya kah? Kenapa? Karena equilibrium. Sehingga tidak terjadi perpindahan panas. Perpindahan panas itu adalah salah satu ciri irreversibilitas. Dia merupakan irreversibilitas. Kalau untuk kondisi yang irreversible, tidak reversible, terjadi heat transfer di dalamnya, itu berarti sifat-sifatnya juga tidak equilibrium. Sehingga kita tidak bisa memastikan ini sifatnya yang mewakili yang mana ini. Karena berbeda-beda. Sehingga kita gunakan garis putus-putus. Kalau yang kiri itu garisnya 1, 2 vertikal. Dan garisnya solid. Itu beda makna antara garis putus-putus dengan garis solid. Ya. Maka lalu ada namanya efisiensi isentropik. Ya. Efisiensi isentropik yang sudah Anda kenal. Ada efisiensi isentropik. Efisiensi IS, ini kok merah ya? Merah kalau orang zaman dulu bilangnya lagi marah gitu ya, betul juga untuk memberikan penekanan atau beda warna. Efisiensi isentropik. Ini pengertiannya adalah kinerja yang rendah dibagi kinerja yang tinggi, itu aja sebetulnya. Jadi performance yang rendah atau low performance dibagi dengan maksimum atau high performance atau maksimum ya. Itulah pengertian efisiensi isentropis. Low performance dibandingkan dengan high performance pada sistem yang sama. Kinerja yang rendah dibagi dengan kinerja yang tinggi atau maksimum. Nah, ini kalau untuk turbin ini ya
efisiensi isentropik turbin menjadi yang rendah itu W aktual atau W isentropik, Kawim, kalau untuk turbin. Turbin. Oh, misalkan. Yang aktual bukan Pak? Ya, betul. Aktual lebih rendah, maka di atas. Isentropik di bawah. Nah, turbin gitu. Kalau untuk kompresor Victoriano, yang rendah yang aktual atau yang isentropik untuk kompresor Victoriano? Kompresor ya Pak? Mm-mm. Kompresor itu yang isentropik Pak? Ya, betul. Jadi nggak usah dihafalkan, tapi yang penting dipahami makna ininya nih. Low performance per high performance. Nah, kemana-mana kita bisa menggunakan itu. Pompa ya sama dengan kompresor ya. Isentropisnya lebih rendah pada aktualnya. Nozzle itu performance-nya adalah energi kinetik kan, energi kinetik dia. Jadi bisa dicoret ya setengahnya ya, ini saya tulis lengkap aja. V exit per V exit yang isentropik. Nah gitu. Yang isentropik kinetiknya lebih besar waktu keluar. Setengahnya coret-coret, ya rho-nya bisa dicoret kalau asumsinya rho-nya sama ya. Kalau kerapatannya diasumsikan sama. Jadi berawal dari definisi itu. Low performance per high performance. Itulah efisiensi isentropik. Ini kalau kita menggunakan persamaan kelestarian energi volume atur, tapi prosesnya reversible. Persamaan energi volume atur itu kan lengkapnya ada dE, dt ya, E-nya E control volume ya, D dot, B dot, itu. Misalkan satu masuk satu keluar biar sederhana. M dot itu, H plus V kuadrat per 2 plus G Z masuk kurang satu inlet satu exit ya. M dot H plus V kuadrat per 2 plus GZ exit itu. Tapi reversible. Kalau reversible, yang ini berlaku bukan? Reversible nih. Ya, ds sama dengan integral delta Q per T. Ya, dibuat bentuk lain begini kan boleh saja. Jadi Q dot per M dot sama dengan integral TDS. Boleh kan? Jadi Q dot-nya ini diganti dengan TDS. TDS-nya ada dua macam yang digunakan, yang ada DH-nya. Kenapa? Karena di persamaan kelestarian energinya ada entalpi, maka digunakanlah persamaan TDS yang kedua. TDS sama dengan DH minus V dP. Sehingga entalpinya akan tereliminasi. Tinggallah VDP negatif.
Entalpi udah nggak ada lagi di persamaan yang ke 1, 2, 3 itu udah nggak ada lagi. Sudah tereliminasi. VDP itu kalau dalam hal luas kurva kebalikannya dari PDV. Kalau PDV luas di bawah kurva. Kalau VDP luas di samping kiri kurva. Kurva apa? Kurva PV. Diintegralkan dengan cara yang sama, waktu Anda mencari kerja politropik, maka dapat persamaan yang terakhir itu untuk gas ideal. Nah, persamaan ini sering digunakan untuk menghitung daya pompa nih Pak Andri nih, untuk menyederhanakan perhitungan daya pompa. Kalau yang ini kan gas ideal ya. Kalau untuk pompa kan bukan gas ideal. Pompa itu fluidanya incompressible. Volume spesifiknya dianggap konstan. Kalau dianggap konstan bisa menjadi V delta P. Misalkan beda energi kinetik dan beda energi potensial keluar masuk pompa diabaikan. Ini belum menyangkut instalasi ya, hanya pompanya saja. Sehingga tidak ada beda energi potensial. Kalau sudah ada instalasinya termasuk pipa-pipanya dimasukkan dalam sistem, ya ada beda ketinggian. Kalau luas saluran masuk keluar berbeda, ya ada beda kecepatan. Nah, misal ini pada pompanya saja. Kalau kita abaikan energi kinetik potensialnya, maka kita dapat persamaan W dot per M dot untuk proses yang reversible, ya. Ini hanya minus integral V dP. Kalau incompressible, V-nya tetap bisa didekati dengan V delta P. Coba dilihat persamaan itu. Kalau kita terapkan pada pompa dan kompresor. Pompa dan kompresor. Untuk mengalirkan fluida dengan M dot yang sama, jadi M dotnya sama. Misalkan ya, ini ambil kabel, baterainya udah mau habis. Harus dicolok dulu. Untuk mengalirkan fluida dengan M dot yang sama. Kalau kompresor, gas. Pompa, cairan. Tapi M dotnya sama. Dan dinaikkan tekanannya dari tekanan awal dan tekanan akhir yang sama. Delta P-nya sama. Pertanyaannya, W dot per M dotnya bagaimana? W dot per M dotnya apakah besar pompa atau besar kompresor? Dan kenapa? Coba Jihan Khalid. Jihan Khalida Yasmin. Iya, Pak. Ya. Pada kasus itu gimana Jihan? Beda per M dotnya Lebih besar kompresor, Pak, kalau nggak salah ya, Pak. Karena fluidanya kompresibel, fluidanya, ya. Dari persamaan itu saja Jihan. Besar kompresor karena? Oh, karena masih kurang paham Pak kalau dari persamaan gimana maksudnya. Oke. Ya, nggak apa-apa. Coba Ari Wenas.
Ya, Pak. Ya, itu. W dot per M dot-nya Kemungkinan besar mana? Untuk M dot yang sama dan delta P yang sama. Kompresor atau pompa? kan kompres Kompresor. Kenapa? perubahan tekanannya itu Delta P-nya sama. Jadi menaikkan ke tekanan yang sama. Dari tekanan semula juga sama. Ya, Bapak geser dulu ke Kowim. Paham nggak Kowim coba? Besar kompresor karena dari persamaan yang paling bawah sendiri, Pak ya? Mungkin karena Kelihatan di situ. ya kerja kompresornya lebih besar mungkin, Pak. Nah iya, kenapa? Oh iya, karena kecepatannya, Bari. M dot-nya sama. M dot-nya sama. Dibuat dengan M dot yang sama. Nah, coba geser dulu. Bahtiar mana Bahtiar? Kompresor lebih besar karena fluida yang dialirkannya gas, Pak. Jadi V spesifiknya lebih besar. Ya itu. Karena volume jenisnya. Air itu volume jenisnya kan sekitar 1/1000 kan. Udara volume jenisnya sekitar 1. Jadi 1000 kali itu. Volume jenis udara dibandingkan air. Air bahasa Indonesia ya. Kalau air bahasa Inggris ya udara lagi. 1000 kalinya. Jadi Anda bisa kebayang. Makanya daya kompresor lebih besar untuk M dot dan delta P yang sama dibandingkan pompa. Karena volume jenisnya itu. Cairan lebih kecil ya. Yang lebih kecilnya berlipat-lipat lebih kecil. Tidak hanya setengah atau seperempat. Dalam hal udara dengan air itu 1/1000-nya dari udara. Begitu. Efek itu makanya dimanfaatkan untuk mengubah sistem refrigerasi kompresi uap. Ada orang berinovasi membuat sistem refrigerasi absorpsi dengan tujuan mengganti kompresor refrigerasi dengan pompa. Kemunculan refrigerasi absorpsi itu. Jadi supaya kompresornya diganti dengan pompa. Energinya jauh lebih kecil. Ya, tapi ada kompensasi lainnya ya, perlu panas. Kalau panasnya gratis, itu menguntungkan. Atau memang pada kondisi-kondisi yang ada panas buangan, yaitu gunakan refrigerasi absorpsi. Nggak pakai kompresor itu, pakainya pompa, karena refrigerannya diubah jadi cairan dulu sebelum masuk pompa. Keluar pompa nanti oleh pemanasnya itu, steam generatornya diubah lagi menjadi gas. Gasnya bertugas seperti biasa pada siklus refrigerasi. Nah, sebelum masuk pompa dicairkan lagi dan seterusnya. Jadi efek itu digunakan itu untuk inovasi pada siklus refrigerasi sehingga muncullah refrigerasi absorpsi. Yang sampai sekarang juga digunakan meskipun tidak sebanyak refrigerasi kompresi uap karena jauh lebih praktis. Mesin refrigerasi kompresi uap jauh lebih praktis, portable. Kalau absorpsi besar volumenya. Digunakan pada kondisi-kondisi tertentu, misalkan ada gas buang panas gitu, yang masih bisa dimanfaatkan energinya.
Gitu ya, mudah-mudahan paham makna dari persamaan terakhir itu. Ya. Dan pada siklus Rankine, persamaan itu digunakan untuk menghitung tingkat keadaan keluar pompa pada siklus Rankine. Ya. Karena kalau fluidanya dianggap incompressible, ya kerja itu minus V delta P. Sehingga dari situ Anda bisa menghitung H isentropik keluar pompa. H2S sama dengan H1 plus V delta P gitu. Pada pompa di siklus Rankine menggunakan persamaan ini. Baik. Ini slide terakhir untuk bab 7. Ya. Persamaan energi mekanik. Ini sebetulnya persamaan energi volume atur ini sebetulnya. Kok nggak kelihatan lagi persamaan energi volume aturnya? Ya tadi, Q-nya diubah dulu jadi TDS. TDS-nya diambil yang DH minus PDV. Sehingga entalpinya tereliminasi. Makanya nggak muncul entalpinya lagi. Kalau di persamaan energi yang awal kan ada entalpi. Di sini kan nggak ada entalpi. Ya tadi, tereliminasi. Entalpinya nggak ada. Yang ada, tadi ada minus VdP ya. V itu kan seper-rho ya, kebalikan dari rho, densitas. Maka di sini ada gamma, gamma itu rho G, berat jenis. Jadi ada P1 per gamma, ada P2 per gamma. Itu munculnya dari minus VdP itu, dari 1 ke 2. Sehingga muncul P2 per gamma, P1 per gamma. Awalnya P1 per rho, P2 per rho, tapi lalu ini semuanya dibagi dengan G. Ini GZ semula nih. GZ, G-nya dibagi kan, hilang. Ini V1 kuadrat dari kinetik, ada kan V1 kuadrat per 2 saja, ada per G. Karena semuanya dibagi dengan G. W-nya ya dari persamaan balas energi volume atur. V dot per M dot per G, karena semuanya dibagi dengan G. Kok muncul ada H tuh? Dari mana H itu muncul? H itu menunjukkan irreversibilitas. Kalau ini kan reversible nih. Nggak ada head loss nggak ada. Ya. Ini reversible. Q-nya kita ganti dengan integral TDS. Dapatlah persamaan ini. Reversible ini. Jadi persamaan ini kalau sampai di sini saja, nah ini jadi persamaan apa ini? Yang saya kasih garis kuning ini. Victoriano ingat ini persamaan apa? Halo Victoriano? Ya Pak. Itu yang saya beri garis kuning persamaan apa itu? Yang garis kuning tuh di saya mechanical energy equation, Pak. Iya, atasnya. Yang saya batasi dengan garis kuning aja itu apa tuh? Disebut persamaan apa biasanya? Bernoulli ya Pak? Iya, betul. Itu persamaan Bernoulli. Jadi persamaan Bernoulli itu
sebagian dari persamaan energi untuk volume atur. Maka jangan disebut sebagai hukum Bernoulli, bukan hukum Bernoulli itu persamaan. Hukumnya hukum pertama termo, hukum kedua termo itu hukum. Bernoulli itu persamaan. Dia sebagian dari persamaan energi pada volume atur. Ya, itu persamaan Bernoulli itu. Jadi reversible. Persamaan Bernoulli itu reversible, ya. Kalau saya panjangkan lagi sampai di sini. Nah, sampai di W. Ini persamaan volume atur sebetulnya yang reversible. Persamaan keseimbangan energi volume atur reversible. Itu. Terakhir, kalau mengikut sertakan head loss, nah ini sudah mengikut sertakan irreversibilitas. Ini bisa digunakan untuk menghitung aliran pada pemipaan misalkan. Ya. Anda mau menaikin yang simpel ya, contohnya. Anda mau menaikkan air sejuk di gedung gitu. Dari chilled water, dari chiller mau dialirkan ke berbagai air handling unit yang ada di lantai-lantai itu. Ada parameter ketinggian, ada Z1, Z2, karena chillernya lokasinya kan bisa di lantai paling atas, rooftop. Ada juga yang menempatkan di bawah, basement, macam-macam. Ya dengan pertimbangan masing-masing. Tapi intinya beda ketinggian bisa diakomodasi nih. Ada Z1, ada Z2. Kalau kecepatannya sama karena ukuran pipanya sama terus gitu. Jadi masuk keluar sama ya bisa dicoret. Kalau kecepatannya sama. Kinetiknya bisa dicoret. Ketinggian kan ada. Tekanan ya mestinya ada perbedaan juga. Untuk mengalirkannya Anda butuh pompa. Untuk mengalirkan air sejuk dari chiller tadi butuh pompa. Kalau gedungnya besar ya pompanya besar. Itu temannya Pak Andri itu yang ahli ya. Pompa-pompa itu. Jadi ini daya pompa, tapi satuannya dibuat meter. Atau feet kalau satuan Inggris ya. Masih ada satu komponen lagi yaitu head loss. Irreversibilitas. Airnya mengalir melalui pipa, ada gesekan dengan permukaan pipa. Belok-belok, numbuk segala macam, ada kerugian karena belokan. Cabang segala macam, entrance, exit, itu semuanya harus diperhitungkan. Yang mempengaruhi besarnya daya pompa. Jadi kalau dalam hal ini ada beda ketinggian, kalau kinetiknya sama dicoret ya, kalau nggak sama ya ada perhitungannya. Mungkin ada beda tekanan juga, nah lalu harus dihitung irreversibilitasnya ini nih, head loss ini. Head loss ada dua macam, ada yang major, ada yang minor. Major itu karena gesekan dengan pipa. Minor karena komponen-komponen sambungan, belokan, cabang, entrance, exit. Itu minor. Ya kalau instalasinya pendek, yang minor lebih besar dari major ya kalau instalasinya pendek. Ya, kalau instalasinya umum panjang itu yang major itu lebih besar, gesekan-gesekan lebih besar.
Ya, jadi ini persamaan dasarnya ini mungkin berkembang di handbook jadi macam-macam. Tapi persamaan dasarnya ini untuk menghitung berapa daya pompa yang diperlukan untuk mengalirkan air sejuk ke berbagai lantai ini, ke air handling unit atau plus ke fan coil unit. Misal ya. Jadi kalau merancang sistem pengondisian udara gedung dan diputuskan pakai chiller, nah, harus menghitung daya pompa yang diperlukan itu terkait dengan jalur pemipaannya itu. Ya kalau sudah skala industri begitu, mungkin sudah tidak menggunakan persamaan rinci begini, tapi pakai spesifikasi yang ada di komponen-komponen Pak Andri ya. Jadi pompa ini speknya bagaimana, daerah kerjanya seperti apa, grafiknya sudah ada gitu. Tapi persamaan dasar ini bermanfaat bagi Anda untuk mengetahui fenomena fisik yang terjadi. Baik, saya kira hari ini sampai di sini. Apakah ada yang mau ditanyakan?